Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPB, Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta, dapat mendorong kita sekalian untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang memiliki budi pekerti, sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan. Marilah kita berdiri, kita masuk hadirat Tuhan dan bersujud kepadanya. Kita bakti 12 bait 1, masuklah semua menghadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, di hadapan-Mu kami bersujud dan menyembah. Kami mengaku bahwa kehidupan yang kami jalani saat ini ada dalam rancangan-Mu. Dengan hikmat dan pengertian yang luas, Tuhan telah merancang dan menjadikan bumi ini, membentuk manusia dari debu tanah, dan memberikan kehidupan bagi manusia dan semua makhluk di bumi ini. Kasih-Mu sungguh besar dan sempurna. Namun, kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mengabaikan didikan-Mu. Kami tidak menyediakan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membiarkan hati kami dituntun oleh pengertian kami sendiri. Doa dan pujian kami adalah formalitas belaka. Kami menjadi orang-orang yang egois, serakah, mementingkan diri sendiri, bahkan menjadikan orang lain sebagai objek untuk mencapai keinginan kami. Tujuan hidup kami bukan untuk memuliakan nama-Mu, tetapi untuk kesenangan diri kami sendiri. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menyesali akan setiap perilaku kami yang kurang berkenan kepadamu. Di hadapan-Mu kami memohon, bimbinglah kami ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami memiliki hikmat yang daripada-Mu dalam menjalani hidup ini. Ajarlah kami untuk percaya bahwa badai hidup sebesar apapun tidak dapat menghalangi rancangan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan kami. Inilah kami yang bertelur di kaki-Mu ya Yesus. Peganglah selalu tangan kami, agar hidup kami tetap dalam tuntunan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan senantiasa menuntun kami dan menerangi jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 127 ayat 1-5 berkata, Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 127 disebut sebagai Mazmur kebijaksanaan, dan dikatakan di dalam ayat bacaan kita hari ini, pada ayat yang pertama dikatakan sebagai nyanyian siarah Salomo. Mazmur siarah oleh kebanyakan para ahli Kristen atau Yahudi adalah mazmur yang dinyanyikan pada saat orang-orang Israel melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk mereka beribadah di Bait Allah dalam rangka melaksanakan hari raya besar umat Allah. Ini berarti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 127 adalah nyanyian yang dinyanyikan pada saat umat Allah melakukan perjalanan dari tempat mereka masing-masing untuk menuju ke Yerusalem dan mereka beribadah di Bait Suci. Bacaan kita hari ini mengungkapkan dua buah hikmat yang disampaikan oleh Mazmur 127. Hikmat yang pertama dikatakan oleh pemazmur, segala usaha akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dalam sejarah raja-raja Israel, Salomo dikenal sebagai raja yang berhikmat. Mengapa, Bapak Ibu? Karena sebelum ia melakukan tugas tanggung jawabnya, setelah ia ditabiskan sebagai seorang raja, ia berdoa kepada Tuhan memohon hikmat Tuhan, karena dia sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya adalah tugas yang besar. Dia memimpin umat Allah, umat pilihan Allah. Dan Salomo memahami bahwa seorang raja ketika memimpin harus berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dan untuk berlaku adil adalah bukan sesuatu yang mudah, tetapi dibutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan kepada kita bahwa hikmat itu penting, dan Salomo mengatakan juga kepada kita, hikmat itu penting bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Permohonan hikmat ini juga berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Daud
ayah Salomo kepada Salomo ketika Salomo menggantikan tugasnya. Apa tugas itu? Tugas Salomo adalah membangun bait suci yang menjadi cita-cita ataupun harapan Daud saat Daud mengemban tugas sebagai seorang raja. Dan Allah mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi Salomo anaknya yang akan membangun bait Allah tersebut. Dan untuk membangun bait Allah dibutuhkan adanya hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakang yang seperti ini, maka pemazmur yang dinyatakan dalam nyanyian Siara Salomo ini mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Membangun rumah, mengawal kota atau menjaga kota yang digambarkan oleh pemazmur ini akan menjadi berhasil ketika semuanya didasarkan atau dipahami terjadi atau berhasil karena Tuhan, bukan karena usaha manusia. Bahkan orang yang rajin pun dikatakan oleh pemazmur, bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Jika tidak mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu tidak akan menaunginya. Atau boleh dikatakan, jika ia tidak mengharapkan berkat-berkat yang daripada Allah dan Tuhan tidak berkenan atas pekerjaannya dan ia tidak memohon hikmat Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengajarkan kepada Salomo anaknya untuk selalu berusaha hidup takut Tuhan dalam setiap kegiatan ataupun aktivitas, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan Salomo, yang dipercayakan Tuhan kepada Salomo. Sekalipun Salomo pandai, hikmat Tuhan tetap menjadi hal yang penting. Dalam pembangunan bait suci membutuhkan banyak orang, pertolongan dari banyak orang, karena itu hikmat Tuhan dibutuhkan dalam kepemimpinan Salomo. Hikmat akan membawa Salomo pada kehidupan yang rendah hati, dan semua pekerjaan akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak memberkatinya. Meskipun telah membangun rumah dan bekerja keras tanpa mengenal waktu istirahat, oleh karena mengejar uang karena bekerja keras tanpa mengenal istirahat, atau oleh karena kekhawatiran dalam kehidupan, bangun pagi-pagi dan duduk hingga sampai larut malam. Mengapa? Karena Allah mencurahkan berkat-Nya. Di dalam ayat 2 bagian D mengatakan, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Justru berkat Tuhan itu diterima ketika yang dicintainya berada dalam waktu tidur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo dinamakan juga Yedija, yang artinya yang dikasihi Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 25. Kepadanya kerajaan dijanjikan, maka sia-sia saja bagi Absalom untuk bangun pagi-pagi memanas-manasi rakyat atau Adonai yang meninggikan diri, aku ini mau menjadi raja. Tapi ketika Salomo duduk tenang dan belajar untuk hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, justru Salomo menerima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita, karya dan perkara yang kita hadapi seperti yang Salomo lakukan? Sudahkah kita melihat seperti Salomo bahwa hikmat itu penting
bagi kehidupan kita. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Kita dapat bekerja, kita dapat beraktivitas, kita dapat berkarya, kita dapat melakukan segala sesuatu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan. Oleh karena itu tidak sepatutnya kalau manusia kemudian menjadi sombong dan angkuh ketika ia berhasil dalam segala hal. Orang berhikmat tidak hidup dalam kesombongan. Orang berhikmat tidak hidup dalam bangga diri, melainkan ia hidup dalam kerendahan hati. Mengapa? Sebab keberhasilan dalam bentuk apapun dilihat sebagai berkat Tuhan. Ketika hikmat Tuhan mengarahkan hidup kita, maka tidak ada kesombongan dalam diri kita, karena kita sadar bahwa segala keberhasilan itu bukan semata-mata karena kekuatan diri kita, melainkan karena Tuhan. Bahkan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pun bersaksi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Segala sesuatu itu ada karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Tuhan. Maka berbangga diri atau sombong dengan keberadaan kita sama dengan meremehkan kasih karunia Tuhan, meremehkan pemberian Tuhan, atau mengabaikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesombongan adalah tindakan sia-sia. Segala hal yang kita miliki berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita semata. Seperti yang dikotbahkan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24-27 yang menyatakan bahwa ketika seseorang mendengar firman dan melakukannya, ia adalah orang yang berhikmat karena dia membangun rumah di atas batu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Saudara-saudara, tidur badani adalah karunia Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Banyak orang Kristen yang hidupnya didominasi oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup, sehingga ia sulit untuk tidur, ataupun tidur namun dalam keadaan yang tidak nyaman ataupun tidak tentram. Kekhawatiran yang terlampau berlebihan akan perkara-perkara duniawi merupakan sesuatu yang sia-sia, tidak bermanfaat. Itu sama saja kita melelahkan diri kita sendiri untuk kesia-siaan. Tuhan mengaruniakan waktu istirahat yang nyaman kepada setiap orang yang mengasihinya, dan di tengah kenyamanan tidur itulah Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan mau kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, baik dalam perkara besar maupun dalam perkara kecil. Kolose bahkan bersaksi dalam pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 3-5 mengatakan anak lelaki adalah pusaka Tuhan. Pemazmur berbicara tentang berkat keturunan. Beroleh anak dalam suatu keluarga adalah berkat ilahi. Seperti layaknya budaya timur, anak lelaki memegang peranan yang penting di dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Mengapa? Karena mereka adalah generasi penerus keluarga. Mereka digambarkan oleh pemazmur seperti anak panah
yang sangat berharga di tangan pahlawan. Pemazmur juga mengingatkan bahwa anak laki-laki adalah semata-mata dari Tuhan, bukan produk dari sebuah perkawinan. Allah lah yang memelihara anak-anak umatnya. Orang-orang yang mempercayakan dirinya, keluarganya, dan masa depan diri serta keluarganya hanya kepada Allah disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara, pemazmur menggambarkan bahwa anak laki-laki sebagai milik pusaka Tuhan. Milik pusaka Tuhan itu berkaitan dengan persoalan pembagian tanah sekaligus warisan. Bahwa Tuhan mengaruniakan upah bagi orang-orang yang benar. Anak laki-laki yang lahir dari orang-orang yang benar akan melindungi ayah mereka, dan kelak seperti anak-anak panah yang berisi penuh di tabung panahnya, dan mereka membanggakan ayah mereka di pintu gerbang. Anak panah menunjuk pada persoalan masa depan anak-anak karena jangkauannya yang jauh. Anak-anak yang dilahirkan dari orang tua pada waktu mereka muda dan masih kuat dibesarkan untuk mengabdi pada orang tua saat orang tua membutuhkan pengabdian mereka. Mereka merupakan alat yang bisa digunakan untuk banyak kebaikan bagi orang tua dan keluarga, melindungi orang tua dari musuh-musuh mereka. Keluarga yang mempunyai banyak anak adalah seperti tabung panah yang berisi penuh anak panah, dengan tentunya ukuran yang berbeda-beda, yang mau menunjukkan pada kemampuan dari masing-masing setiap anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita dari dinasti Han Timur. Seorang anak kecil yang sangat pintar bernama Kongrong. Ia mengikuti ayahnya pindah ke kota Luo. Ketika itu ia berusia 10 tahun. Di kota tersebut Kongrong ingin bertemu dengan Li Yuanli yang sangat terkenal di kota itu. Lalu pada suatu hari Kongrong pergi seorang diri menemui Li Yuanli. Saat tiba di depan rumahnya, ia diterima oleh penjaga pintu. Karena melihat yang datang adalah hanya seorang anak kecil, maka sang penjaga pintu hanya menerima dan melayani sekedarnya saja. Karena merasa tidak dilayani dengan baik, maka Kongrong dengan gaya dan nada seakan-akan orang penting berkata, "Saya ini famili Tuan Li Yuanli." Mendengar hal itu, tanpa banyak bertanya lagi, penjaga pintu itu mempersilahkan ia masuk. Saat bertemu Li Yuanli merasa asing dan tidak mengenal Kongrong. Dia bertanya, "Anda dengan saya mempunyai hubungan famili yang bagaimana?" Mendengar pertanyaan ini, saudara-saudara, Kongrong lalu menjelaskan silsilah nenek moyang mereka berdua. Dan ternyata memang ada hubungan di antara mereka berdua, karena kedua marga tersebut beberapa ratus tahun yang lalu. Lalu Kongrong mengatakan, "Bukankah itu menandakan bahwa di antara kita ada hubungan keluarga?" Karena Kongrong pintar berargumentasi, Li Yuanli pun senang dan kagum padanya. Pada kesempatan yang sama bertandang seorang pejabat terkenal namanya Chen Wei ke rumah Li Yuanli. Ia turut mendengar cerita dari Kongrong dan mendengar bagaimana orang-orang yang mendengar memuji Kongrong. Chen Wei yang angkuh dan sombong memandang sebelah mata dan hanya menganggap sebagai anak ingusan. Kemudian ia berkata, "Orang yang pintar sewaktu kecil belum tentu sukses setelah dewasa." Mendengar kata-kata itu dengan tenang Kongrong menanggapi, "Kalau begitu, Tuan saat kecil pasti pintar, bukan?" Chen Wei terperangah dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak jarang kita melihat anak-anak yang pintar dan sukses di sekolah ternyata gagal setelah dewasa atau setelah terjun ke masyarakat.
Mengapa bisa begitu? Berdasarkan penelitian para ahli, didapat kesimpulan bahwa untuk meraih kesuksesan, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan IQ, tetapi harus juga mengembangkan EQ, bahkan sekarang ditambah lagi SQ. Kombinasi ketiganya menjadi kunci keberhasilan seseorang. Di era digital ini, banyak orang tua menginginkan anak-anaknya sukses hanya dengan memfokuskan pada kepintaran intelektual, namun melupakan sisi emosional dan sisi spiritual. Banyak contoh hidup tentang anak-anak yang pintar, namun hidupnya tidak dituntun oleh hikmat Tuhan. Berita akhir-akhir ini seperti misalnya kisah seorang remaja putri yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Anak yang pintar belum tentu ia berhikmat, tetapi anak yang berhikmat pasti ia pintar. Berhikmat berarti tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura, mana yang baik dan mana yang buruk. Mengapa hikmat sangat penting bagi anak-anak? Karena dalam hidup ini banyak sekali tantangan-tantangan. Anak-anak diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dalam menghadapi tantangan, anak-anak harus menemukan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang berhikmat mendapatkan didikan hikmat dari orang tuanya yang berhikmat juga. Saudara-saudara, seperti kata pemazmur, anak-anak adalah milik pusaka dan tabung panah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang hidup di tengah keluarga yang takut Tuhan adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk menjadi pewaris dan pelaksana misi Allah di masa depan. Anak-anak yang berbudi pekerti adalah anak-anak yang lahir dan tumbuh di tengah keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Sebab keluarga yang hidup takut akan Tuhan akan menjaga dan memelihara generasi yang akan datang. Keluarga yang seperti ini tidak akan menjadi keluarga yang sombong, karena mereka sadar bahwa jasa bukan pada dirinya, tetapi hanya pada Tuhan. Mereka menghayati perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan anak-anak kita sebagai bentuk mempersiapkan masa depan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena anak-anak kita adalah pewaris masa depan hidup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita di pagi hari ini. Amin. Yesus menginginkan
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kami menyatakan syukur kami untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, melalui pemazmur Engkau ajarkan kami, supaya kami melihat segala sesuatu yang kami miliki, yang kami rasakan, kami jalani, kami alami, semua berasal daripada Tuhan, untuk menolong kami menjadi pribadi yang dewasa dan matang, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Jadikan kami lilin yang kecil di tengah-tengah kehidupan keluarga kami Tuhan, supaya kami senantiasa dapat memancarkan cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Dan kami memulainya dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini di tengah-tengah PSBB ketat, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kemampuan dan kekuatan. Ketika kami menjaga diri kami dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, kami sebenarnya sedang menjaga lingkungan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami juga memikirkan kepentingan banyak orang. Ketika kami memperhatikan kesehatan kami dan berupaya melakukan himbauan dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, maka kami juga sedang menjaga kesehatan lingkungan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami lilin-lilin kecil di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing maupun di tengah masyarakat di mana kami tinggal. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami untuk menyatakan nyanyian siarah kehidupan kami melalui kehidupan perilaku kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan orang lain, kami tetap menjadi berkat bagi sesama. Saat ini dalam kehidupan bernegara, Engkau tolong para pimpinan bangsa kami, berilah kepada mereka hikmat, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dalam kehidupan bergereja, ketika kami menghadapi pergumulan yang sama, Engkau mengajarkan kami agar kami hadir sebagai tubuh Kristus yang saling menguatkan dengan karunia yang berbeda-beda. Tetap menyaksikan Kristus sebagai kepala, sebagai gembala dalam kehidupan bergereja. Tengah-tengah kepelbagaian gereja, Engkau memberikan kepada kami senantiasa satu proses pembelajaran. Meskipun berbeda, tetapi harus saling menguatkan, memperkuat persekutuan, memperkuat pelayanan, memperkuat kesaksian dengan kepelbagaian yang ada. Dalam kehidupan bergereja kami di Menabur Kasih, Tuhan berkati setiap lansia yang ada di dalam jemaat ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong setiap orang tua yang sudah lanjut usia dalam jemaat kami. Begitu juga anak-anak, tolong mereka dalam masa pandemik ini, mereka harus mengalami proses pembelajaran yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Mampukan setiap orang tua yang mendampingi
ibu, ayah, supaya mereka dalam kesabaran dapat mendampingi anak-anak mereka untuk belajar secara online. Dan Tuhan tolong berikan kepada anak-anak kami hikmat sehingga mereka dimampukan untuk menerima pelajaran dengan baik. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi setiap anak-anak kami dan keluarga-keluarga yang membutuhkan waktu yang khusus untuk membimbing anak-anak dan mendampingi anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam kondisi tubuh kesehatan yang terganggu. Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang berbahagia karena pertambahan usia pribadi maupun perkawinan, Tuhan topang dan tolong mereka, agar mereka senantiasa dalam sukacita mereka melihat bahwa karunia Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Begitu juga keluarga yang sedang berduka saat ini, keluarga Dian Lakonda, dengan dipanggilnya ayah terkasih, berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu untuk minggu yang akan datang. Beri kami kekuatan agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi siapapun. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4 berkata, "Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Marilah memberi persembahan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294, bait 1 dan 2, beribu lidah patutlah.
Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini bermanfaat dalam pelayanan kasih yang menyentuh setiap jiwa demi pembangunan jemaat dan kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Yesus, sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang pintar belum tentu berhikmat, tetapi orang yang berhikmat pasti pintar. Didiklah anak-anak agar mereka memiliki hikmat, sehingga menjadi anak-anak yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau berlaku jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.